terkait dengan keberadaan kita pelayanan COVID di Rumah Sakit Sanglah. Saat ini memang betul informasinya bahwa ada beberapa tenaga kesehatan kita yang dalam hal ini dalam memberikan pelayanan untuk pasien-pasien COVID di Rumah Sakit Sanglah memang betul adanya sudah ada yang memang terkonfirmasi positif. Jadi ada 3 peserta didik kita residen dalam hal ini yang terpapar COVID atau terkonfirmasi hasil labnya. Nah, saat ini sedang dirawat kita di ruang Nusa Indah, ruang isolasi, kemudian ada yang isolasi mandiri 1 dan 1 lagi peserta didik kita ada yang sedang dirawat di Rumah Sakit Udayana, RSPTN Udayana di Jimbaran. Jadi tenaga kesehatan kita ini dalam hal ini PPDS kita itu sebenarnya tanpa gejala. Mungkin dia dapat dari saat mungkin pelayanan kita yang sedang berlangsung di Rumah Sakit Sanglah, di perkembangan selama perawatan dalam kondisi baik, dan kita sudah lakukan swab untuk pemeriksaan follow up dari kasus tersebut. Jadi kita masih menunggu dan melihat perkembangan berikutnya. Ya, mudah-mudahan hasilnya negatif dan kondisi kesehatan dari peserta didik kita akan semakin baik. Demikian juga kejadian sebelumnya ada salah satu tenaga kesehatan kita juga yang terpapar. Kita sudah lakukan monitoring dengan ketat, melakukan perawatan dan sudah syukur sudah membaik kondisinya. Nah, terkait dengan adanya terpaparnya tenaga kesehatan kita di rumah sakit ini, ada beberapa hal yang kita akan kembangkan, kita akan lakukan perbaikan-perbaikan khususnya untuk meningkatkan kewaspadaan kita dalam hal mencegah penularan pada atau transmisi lokal pada petugas-petugas kita di rumah sakit. Yang pertama dari segi PPDS. Dari segi PPDS kita sudah berkoordinasi dalam hal ini dengan pendidikan, dalam ini Pak Dekan, kemudian ketua-ketua atau koordinator program studi di masing-masing departemen yang ada di Rumah Sakit Sanglah, bahwasanya kebijakan kita adalah bagaimana kita mengatur jadwal PPDS kita jangan sampai kegiatan itu terus-menerus berada di rumah sakit. Jadi mereka harus kita berikan kesempatan untuk istirahat, jadi jaganya tidak boleh setiap hari. Itu sudah diatur oleh masing-masing prodi di lingkungan departemen di lingkungan Rumah Sakit Sanglah. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah kita akan melakukan pemeriksaan swab atau screening khusus peserta didik kita. Jadi seluruh peserta didik yang ada di Rumah Sakit Sanglah, termasuk yang sedang berada di stase di RSPTN Udayana, kita akan dilakukan pemeriksaan swab. Nanti kita akan lakukan secara berkala, secara dengan prioritasnya. Kita akan membagi ada yang residen yang yang sedang stase di RSPTN, kita akan lakukan pemeriksaan swab di RSPTN-nya. Akan dia melakukan stase di Rumah Sakit Sanglah, kita akan lakukan pemeriksaan swab. Ini sudah kita rencanakan dan kita akan lakukan secara bertahap dengan harapannya semua PPDS kita akan menjalani proses screening dengan pemeriksaan swab atau PCR tersebut. Kemudian juga dengan tenaga kesehatan kita yang lain yang ada di rumah sakit. Jadi kita banyak sekali tenaga kesehatan termasuk non medisnya, kita akan lakukan pemeriksaan untuk screening tentang apakah ada terpapar infeksi COVID ini. Jadi kita sudah menyusun jadwal, merencanakan setiap petugas kita atau tenaga kesehatan kita yang ada SDM kita baik medis maupun non medis yang dari rumah sakit, kita akan lakukan pemeriksaan swab secara berkala. Nah, ini kita akan lakukan skala prioritas, tentukan hari-harinya berapa kemampuan dari pemeriksaan lab dari saat kita di mikrobiologi untuk bisa melakukan pemeriksaan swab. Kita sudah menyusun jadwal sehingga bisa kita laksanakan dengan segera mungkin. Jadi untuk pasien sendiri, nah itu kebijakan kita ke depannya adalah dalam hal pasien masuk rumah sakit, jika pasien masuk rumah sakit kita akan melakukan pemeriksaan rapid test. Jadi kita akan screening di awal pasien. Untuk setiap pasien masuk rumah sakit itu harus kita lakukan screening, lakukan rapid test. Jadi harapannya dalam waktu perawatan minimal dalam 7 hari, kalau rapid test itu negatif, kita dalam merawat pasien minimal untuk petugas-petugas kita itu sudah lebih aman. Nah, kalau misalnya dalam perawatan selama kurang dari 7 hari, kita pasien pulang ya kita masih aman karena masih negatif. Tapi kalau misalnya perawatan lebih dari 7 hari, kita akan lakukan pengulangan untuk lakukan rapid test. Kemudian yang berikutnya untuk pasien-pasien kita yang kita akan rencanakan untuk pemeriksaan atau melakukan tindakan operasi, khususnya operasi elektif yang sempat kita tunda sebelumnya, kita akan melakukan, kita buatkan protokol untuk pelayanan pasien UK elektif atau operasi elektif yang berencana tersebut dengan mematuhi protokol yang sudah kita siapkan. Jadi intinya pasien-pasien yang akan melakukan operasi elektif itu kita sudah akan siapkan atau lakukan pemeriksaan swab terlebih dahulu saat pasien itu masuk rumah sakit hari pertama. Jadi beberapa hari atau H-2 sebelum tindakan jadwal operasi dilakukan, pasien sudah dilakukan pemeriksaan swab. Jadi begitu ada hasil, kita sudah lakukan pemeriksaan persiapan dan sebagainya, konsultasi dan sebagainya, sehingga pada saat hari H pelaksanaan operasi, pasien itu sudah siap dan sudah ada hasil swabnya. Jadi itu yang kebijakan kita untuk tindakan operasi elektif, termasuk juga kita merencanakan penjadwalan operasi tidak seperti penuh seperti yang dulu. Dulu mungkin
kapasitas ruang operasi kita dengan 14 kamar operasi bisa sampai 40 sampai 45 tindakan operasi, mungkin kita akan secara bertahap dinaikkan jumlah atau volume tindakan operasi dalam masa COVID ini. Jadi beberapa hal itu, langkah-langkah itu yang kita akan lakukan. Nah, kemudian juga kita untuk mengurangi penularan, dalam hal ini protokol untuk pemakaian APD. Nah, dalam hal ini pemakaian APD untuk tugas-tugas kita di rumah sakit, kita sudah buatkan kebijakan bahwa penggunaan APD khususnya pada PPDS 1 yang PPDS dokter spesialis yang bersifat pasien, kita sudah buat kebijakan akan memakai APD satu level lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena sebelumnya dia level 1, kita tingkatkan ke level 2. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Departemen KSM atau unit kerja terkait, kita akan siapkan APD sesuai dengan kebutuhan tersebut dengan menaikkan levelnya, sehingga akan kita lebih aman dalam hal pelayanan di masa COVID ini di rumah sakit. Kemudian untuk tenaga kesehatan kita sendiri juga termasuk di poliklinik, di rawat inap, jalan juga akan kita berlakukan seperti itu. Jadi pemakaian APD kita akan tingkatkan. Nah, sudah tentu kebutuhan APD ini kita akan koordinasikan dengan pihak terkait dengan pengadaan, sehingga kebutuhan APD ini kita bisa penuhi dengan baik, sehingga keselamatan tenaga kesehatan kita yang ada di rumah sakit termasuk PPDS itu bisa memakai APD secara benar demi keselamatan kita bersama. Nah, yang lebih penting sebenarnya menurut kita adalah kewaspadaan. Bagaimanapun juga kita harus semua waspada. Jadi dengan kejadian seperti sekarang, tenaga kesehatan semakin banyak yang terpapar, kemudian juga di masyarakat juga semakin terpapar, banyak yang terpapar, dan adanya kelonggaran-kelonggaran dari pembatasan kegiatan masyarakat itu, kita dituntut kewaspadaan bersama. Jadi kewaspadaan itu bukan hanya pada tenaga medis kita, termasuk pengunjung, termasuk penunggu pasien di rumah sakit, termasuk masyarakat kita yang berkunjung ke rumah sakit, itu yang perlu kita waspadai. Jadi beberapa langkah-langkah kita di rumah sakit seperti katakanlah untuk masuki ruang tertentu di poliklinik dan sebagainya, kita sudah siapkan beberapa tempat-tempat untuk melakukan cuci tangan sebelum masuki ruangan, dan pemeriksaan untuk hand sanitizer-nya itu sudah kita siapkan. Jadi ada beberapa langkah-langkah itu yang kewaspadaan itu kita harus tingkatkan, termasuk menjaga jarak, misalnya antrian di poliklinik itu kita harus lakukan. Jadi dengan adanya kelonggaran sekarang ini, kita akan berusaha membuat suatu protokol lagi pelaksanaan kegiatan pelayanan khususnya di rawat jalan. Kita akan berlakukan dan akan buat protokol pelayanan dalam masa COVID ini khususnya di poliklinik. Jadi bagaimana pengaturan jarak pada antrian, pemanggilan pasien, kemudian berapa orang yang boleh di ruang tunggu dan sebagainya. Kita akan coba atur kembali dan harapan kita akan memperkecil kesempatan terjadinya penyebaran atau penularan COVID ini di rumah sakit Sanglah. Jadi itu beberapa yang bisa kita lakukan terkait dengan beberapa tenaga kesehatan kita yang ada di rumah sakit sudah terpapar atau terkonfirmasi dengan COVID-19 ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa berkoordinasi lebih baik dengan masyarakat, dengan pengunjung, dengan otoritas terkait, sehingga pelayanan kita di rumah sakit termasuk juga pendidikan kita bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.